Saya entah sudah berapa kali ya kedatangan orang, terakhir 7 orang yang ingin menanyakan tentang pembagian waris. 7 orang itu kalau saya nggak hilap, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang 4 perempuan semuanya berjilbab dan 4-empatnya sama-sama ngotot ingin waris dibagi rata. Ini mungkin bisa terkait dengan profesi Bapak Ibu sebagai notaris. Ya, tak? Yang 4 ngotot ingin agar harta warisan itu dibagi rata. Padahal aturan dalam Islam, wanita itu hanya mendapat separuh dari bagian laki-laki. Dulu ketika Munawir Sazali menjadi Menteri Agama, beliau pernah punya ide yang dikenal dengan reaktualisasi ajaran Islam. Jadi idenya itu ajaran Islam ini harus diaktualisasikan karena ada beberapa ajarannya yang sudah nggak cocok dengan zaman menurut Munawir. Salah satunya adalah urusan bagi waris. Dia ingin waris itu dibagi rata. Dia berpendapat bahwa pembagian waris 2:1 itu hanya cocok untuk kondisi masyarakat Arab pada waktu itu, karena pada waktu turunnya Al-Quran, orang-orang Arab itu pria segala-galanya, yang cari duit pria, yang ke pasar pria, wanita itu cuma di rumah saja. Wajar kalau dulu dapat setengah bagian laki-laki. Sekarang ini katanya wanita bahkan ikut bekerja. Bahkan dicontohkanlah di Solo, katanya, ini mohon maaf ya kalau contohnya nggak benar, jangan salahkan saya, catat nyontohkan. Di Solo katanya itu wanita yang nyari nafkah itu, laki-laki main burung perkutut. Piraku cenah palebah bagi waris, laki-laki dapat 2 bagian. Minimal itu sama rata. Ramai waktu itu tentang idenya ini. Saya sendiri langsung menulis, kalau nggak salah 25 halaman, Pak. Saya tulis surat untuk yang bersangkutan dan insya Allah sampai ke tangan yang bersangkutan oleh Pak almarhum Pak Profesor Sadali, disampaikan. Di antaranya saya mengatakan, saya ini berpikirnya cukup sederhana, bilang. Ketika saya mau beli kopiah, lalu saya ukur-ukur gitu. Ternyata kegedean. Atau kopiah ini kekecilan, Pak, sehingga nggak bisa masuk. Atau kegedean ngebelebes gitu. Maka saya akan mencoba mencari ukuran kopiah yang sesuai dengan kepala saya. Jadi kalau kekecilan saya cari nomor yang lebih besar. Kalau yang saya pakai itu kebesaran, cari nomor yang lebih kecil. Artinya kopiahlah yang harus menyesuaikan diri dengan kepala saya. Jangan kepala saya dipaksakan harus menyesuaikan diri dengan kopiah. Karena kopiahnya kebesaran, lalu kepala saya dipukul dari mana-mana, di ngarah baruh, ngarah sesuai dengan kopiah. Karena kopiahnya kecil, maka kepala saya pun diamplas gitu, di ini supaya jadi letih gitu. Jadi, kalau memang benar masyarakat Solo itu seperti itu, kerjaan Munawir lah yang harus mengingatkan agar masyarakat Solo menyesuaikan diri dengan hukum Allah. Jangan hukum Allah yang harus menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sehingga ide dia tuh ingin melahirkan fikih ala Indonesia. Nanti ada fikih ala Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat juga ada fikih ala Bandung. Bandung Utara dengan Bandung Selatan mungkin lain fikihnya kan itu. Wah, cilaka itu. Andai kata saya bilang, Pak Munawir itu masih punya keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kepala, induk, tempat semua mencari sumber hukum ke sana, bukan Al-Quran yang menyesuaikan diri dengan masyarakat. Dan sayangnya
seringkali ide-ide seperti ini nih muncul karena ketidakmengertian orang terhadap Islam. Tidak melihat Islam secara integral. Kalau saja dilihat secara integral, bagian wanita yang cuman setengah bagian laki-laki itu sebenarnya jauh lebih besar daripada laki-laki. Saya ambil contoh. Sekarang suami istri punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Salah satu suami istri ini meninggal. Siapa misalnya? Suami atau istri? Entah kenapa kalau saya nanyakan ke ibu-ibu selalu jawabannya suami lah gitu. Suami lah gitu. Dah lamun istri cenah meninggal sok karawin deui cenah kitu. Nya soklah suami meninggal. Suami yang meninggal. Berarti ahli waris itu hanya ada istri dan anak 2. Orang tua misalnya sudah tidak ada, sudah meninggal, orang tua almarhum. Saudara kandung semuanya mahjub, tertutup karena ada anak laki-laki. Sebab anak laki-laki itu asobah, menghabiskan harta. Saudara kandung hanya akan dapat warisan kalau tidak ada anak laki-laki, karena anak wanita tidak menghabiskan harta. Jadi ahli warisnya istri dan 2 orang anak, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Istri mendapat berapa? 1/8. Ya. Berarti sisanya 7/8 itu akan dihabiskan oleh 2 orang anak. Anak laki-laki akan mendapat bagian 2/3 kali 7/8, anak wanita 1/3 kali 7/8. Katakanlah misalnya yang 7/8 itu katakanlah 3 triliun. Nyateuna naon ibu da ieu mah contoh ibu. Paperiheun urang teh kaalaman mamoal atau contoh-contoh. Kalau perlu saya tambah 30 triliun. Nah, saya setting da ieu mah contoh. Katakanlah 300 juta. Berarti yang anak laki-laki dapat berapa? 200 juta. Anak wanita dapat 100 juta. Ini yang katanya tidak adil itu. Coba sekarang lihat. Anak laki-laki dia dapat 200 juta, lalu menikah. Minus. Berkurang uang 200 jutanya itu, berkurang untuk apa? Mahar. Dia harus memberi mahar kepada perempuan yang akan menjadi istrinya itu. Perempuan diberi mahar. Tidak ada dalam aturan Islam wanita memberi mahar pada pria. Mahar, geus kurang tak 200 juta teh. Kurang deui, berkurang lagi, minus lagi, naon? Nafkah. Dalam Islam, laki-laki, suami yang harus menafkahi istri. Tidak ada dalam aturan Islam istri menafkahi suami. Beak teteh 200 juta teh. Habis, Pak. Dipakai untuk menafkahi wanita istrinya. Nafkah itu mana? Mulai dari rumah tempat tinggal, suami yang harus menyiapkan. Nafkah makan sehari-hari, nafkah istri dan anak-anaknya, suami yang harus menyiapkan. Biaya sekolah, pokoknya semua nafkah urusan suami. Behak, Pak. Maka si suami harus bekerja lagi untuk mencari nafkah untuk istrinya yang notabene wanita itu. Sekarang lihat anak wanita, tadi dapat berapa dia? 100 juta. Menikah dia plus ngadon nambahan mah nama si perempuan mah nambah apa? Mahar. Plus lagi apa? Penghasilan. Maaf ini Pak, saya harus menjelaskan secara hukum. Ibu-ibu kan sebagai notaris, ini banyak yang notaris kan, punya penghasilan kan? Penghasilan ibu itu milik siapa? Ya? Yang milik ibu. 100% itu milik ibu. Ibu tidak punya kewajiban menafkahi suami. Jadi kalau ibu sebagai seorang istri punya suami kerja juga kan, ibu punya penghasilan, punya tadi warisan 100 juta plus mahar, terus kerja lagi sebagai notaris, punya penghasilan sebulan sakitu, tabungkeun, nafkah jalan terus. Mana nafkah saya?
Loh kata ke suami, kan kamu juga banyak duit. Itu mau duit saya. Akang punya kewajiban menafkahi saya, Kang. Mana? Nah kalau kemudian si suami akhirnya di PHK, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan apa-apa, lalu dia bilang kepada, jadi harta, sebelum sampai ke sana, jadi harta istri, harta milik, harta suami milik siapa? Ulah gitu-gitu ting atau bu lah. Harta suami juga milik suami, bu. Sama harta suami juga milik suami, cuman di harta suami itu ada hak istri dan anak-anaknya. Bukan berarti seluruh harta suami juga milik istri. Nggak ada gonogini dalam Islam. Silahkan cari, nggak akan ketemu satupun ayat hadis tentang gonogini. Harta suami itu milik suami. Jadi yang milik istri yang mana? Yang diberikan oleh suami. Jadi kalau penghasilan suami misalnya sebulan 200 juta, lalu diberikan pada istri 20 misalnya ya mah misalnya gitu, misalnya berarti sesana yang 180 juta milik saha? Milik suami. Ini perlu saya sampaikan karena pernah ada seorang ibu bertanya begini, Pak, katanya saya sudah dinafkahi oleh suami, kadang-kadang jajan dia sudah dikasih dan sebagainya, tapi dasar nafsu cenah hayang ieu hayang itu dan sebagainya. Kadang-kadang lamun rek menta deui era sok iseng nyokotan tina dompet selembar, 2 lembar gitu. Boleh enggak dalam Islam? Tidak bisa, saya bilang itu pencurian. Pencurian asupna. Iya, tapi kan saya minta izin dulu kepada suami. Ya boleh hari minta izin mah. Tapi saya minta izinnya tuh nunggu suami masuk dulu kamar mandi. Begitu geus asup kamar mandi geus kadenge sorat cai, berarti geus mimiti mandi eta baru saya teriak-teriak, "Kang, naon? Eta duit dina dompet nya Kangnya." Kumaha kata suaminya tuh. Duit dina dompet nya Kangnya. Nyalah cenah, oh buru-buru cokot gitu teh. Oh, berarti itu mah bukan pencurian, penipuan itu mah. Ini harus jelas. Makanya nanti dalam Islam itu ketika suami meninggal, istri menjadi hak ahli waris terhadap peninggalan. Artinya masing-masing suami dan istri itu berhak menyimpan harta. Nah kalau sekarang misalnya si suami mengatakan pada istrinya, saya sudah di PHK, saya tidak punya penghasilan apa-apa, sekarang pakai uang kamu untuk kehidupan kita keluarga ini. Lalu si istri mengatakan tidak bisa. Dan saya mah tidak punya kewajiban menafkahi suami. Andai kata pun duit saya itu saya pakai, paling untuk makan saya. Terus saya dahar naon kata suaminya. Nyeting kata istrinya. Secara hukum saya tanya ini, salah nggak si istri? Secara hukum tidak salah, dia tidak punya kewajiban menafkahi suami. Tapi asa teuing-teuingeun lah eta istri kitu. Pira aku kasalaki kitu. Ya sekarang ibu melihat seorang fakir miskin kelaparan saja kan kita wajib bersedekah atuh. Sekarang anggaplah suami itu ulah dianggap fakir miskin, anggap ini sedekah lah Kang dari istri saya gitu kan. Ini orang kadang-kadang tidak memahami Islam secara integral, tidak tahu maksud Islam, maksud Allah seperti apa, lalu hanya melihat bagi waris 2:1, wah nggak adil, kan kacau ini Pak. Hanya melihat tekstual warisan saja, lalu dia nggak memahami bagaimana Islam membuat aturan itu sampai seadil-adilnya. Allah tuh maha adil.